Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Wadah Pendidikan akan membagikan atau membahas soal-soal TIMSS tahun 2011 yang bisa digunakan sebagai bahan acuan kita untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum yang akan berlangsung pada waktu dekat ini. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Tabel di samping menunjukkan panjang bayangan dari 4 buah semak yang diukur pada jam 10 pagi. Nah, pertanyaannya ini, berapakah panjang bayangan semak jika tinggi semak itu 50 cm katanya. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Jika panjang semak 20 cm, maka bayangannya 16 cm. Kalau panjang semaknya itu 40 cm, maka bayangannya 32 cm. Kalau panjangnya 60 cm, bayangannya 48 cm. Dan yang terakhir, jika panjang semaknya itu 80 cm, maka bayangannya adalah 64 cm. Nah, kita lihat di tinggi semak ini sudah ada polanya. Setiap semak itu ada tambahan 20 cm. Semak pertama ke semak yang kedua tambahannya 20. Kemudian yang kedua ke yang ketiga juga 20, ketiga dan keempat juga 20. Begitu juga dengan bayangannya. Bayangan pada semak yang pertama tambahannya 16. Dari yang kedua ke semak yang ketiga juga 16. Dari yang ketiga ke yang keempat tambahannya juga 16. Berarti dari pola ini bisa kita simpulkan jika 20 cm semak itu bayangannya akan 16 cm. Nah, kalau seandainya 10 cm semak itu, maka bayangannya akan menjadi 16 per 2 cm atau 8 cm. Nah, jadi kita sudah dapat nih 10 cm ini untuk bayangan 8 cm. Nah, kalau seandainya tinggi semaknya itu 50 cm, maka bayangannya berapa? Berarti tinggal kita kalikan aja. Berapa kali dia penambahan mencapai 50 cm? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ada berapa kali dianya? 5. Berarti di sini menjadi 5 dikali 8 cm. Hasilnya 40 cm. Maka bayangan sebuah semak yang diukur pada jam 10 dengan tinggi semaknya 50 cm, tinggi bayangannya adalah 40 cm. Atau bisa juga dari 32 ini kita tambah dengan 8. Di sini kan pada tabel tinggi semak 40, bayangannya 32. Berarti untuk 50 cm tinggi semak tinggal kita tambah 32 ditambah 8. Hasilnya juga akan sama 40 cm. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Joe memiliki 3 balok logam, masing-masing balok adalah sama. Ketika dia menimbang satu balok melawan 8 gram, maka inilah yang terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa satu balok itu ukurannya akan kurang dari 8 gram. Kenapa bisa kurang dari 8 gram? Karena dia naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti itu lebih ringan kan daripada yang di bawah. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Ketika dia menimbang ketiga balok dengan 20 gram, inilah yang terjadi. Berarti 3 balok ini lebih berat dari 20 gram. 3 balok lebih berat dari 20 gram. Nah, kita anggap saja nih, 3 balok itu nilainya sama dengan 20 gram. Ini kita berandai-andai ya. Berarti untuk satu baloknya saja,
beratnya akan menjadi 20/3 ya. 20/3 gram kan? Nah, ini akan sama nilainya dengan 6, sekian-sekian. Sedangkan yang ditanya itu adalah manakah dari berikut ini yang bisa menjadi berat 1 balok logam? Berarti dari opsi ini kita cari di bawah 8, di atas 6. Di atas 6. Nah, yang mana dia? Di bawah 8, di atas 6. Ini bukan di atas 6, salah. Ini sama dengan salah. Ini di atas 6, oke, betul. Tapi apakah ini di bawah 8? Tidak. Ini sama dengan 8. Berarti jawabannya itu adalah C. Ini untuk soal nomor 2. Lanjut, soal nomor 3. Jika T adalah bilangan antara 6 dan 9. Antara 6 dan 9. 6, 7, 8, 9. Berarti kemungkinan nilai T itu adalah ini ya. Maka T tambah 5 berada di antara bilangan apa? Caranya mudah. Tinggal kita tambahin aja ini. 6 ini ditambah dengan 5. 9 ini juga kita tambah dengan 5. Berarti jawabannya adalah 11 dan juga 14. Itu jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya soal keberapa ini? Lupa. Gunakan rumus Y sama dengan 100 dikurang 100 per 1 tambah T untuk mencari nilai Y. Jika T sama dengan 9, berarti kita tinggal mensubstitusikan 9 ini ke persamaan ini. Y sama dengan 100 dikurang 100 per 1 ditambah T. Maka untuk mencari Y sama dengan 100 dikurang 100 per 1 ditambah 9. Y sama dengan 100 dikurang 100 per 10. Y sama dengan 100 per dikurang 10. Maka nilai Y adalah 90. Nah, ini untuk soal yang keempat. Nah, soal yang kelima yang ini. Perusahaan taksi mengenakan biaya dasar sebesar 25Z, ini biaya dasar, dan biaya 0,25Z untuk masing-masing kilometer taksi. Berarti setiap 1 kilo hitungannya 0,2. Kalau 2 kilometer berarti menjadi 2 kali 0,2. Kalau 5 km berarti menjadi 5 kali 0,2. Pertanyaannya, manakah dari jawaban berikut ini yang mewakili biaya dalam Z untuk menyewa taksi dalam perjalanan sejauh N km? Nah, berarti perjalanannya tidak tahu nih ada berapa kilometer, tapi disimbolkan dengan N. Nah, pada soal biaya dasarnya 25. Berarti kita masukin dulu biaya dasarnya 25. Baru kita tambahi dengan berapa kilometer dia berjalan. Dia berjalan sejauh N kilometer. Nah, setiap kilometer biayanya adalah 0,2. Berarti di sini bisa kita tulis 0,2 N. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 5. Nah, soal-soal TIMSS ini atau juga soal PISA ini lebih ke nalar kita ya. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus yang susah. Begitu juga pada kegiatan tes literasi numerasi besok pada soal asesmen. Soal-soalnya itu lebih banyak ke logika, tidak memerlukan rumus-rumus yang harus kita hafal. Nah, mungkin cukup sekian soal-soal yang kita bahas.
Mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.